ya, saya buka dulu file tentang variabel. Ini cuma 2 slide aja gitu ya, 2 atau 3 slide. Tapi intinya kita harus memahami ini variabel apa sih Pak? Dari kemarin disebut-sebut mulu, disebut-sebut mulu. Jangan kita nggak tahu variabel itu sendiri apa. Mana nih? Variabel. Oke, nih saya share screen dulu. Masya Allah. Iya. Variabel. Nah, ini. Ya, tonton. Dari sisi definisi, variabel itu apa sih? Variabel merupakan konsep, ya, konsep yang mempunyai nilai bervariasi. Ya. Variabel adalah konsep yang mempunyai nilai bervariasi. Maksudnya gimana, Pak? Jadi, kan kita tahu ya, konsep itu merupakan penggambaran atau abstraksi suatu fenomena. Contohnya apa? Konsep status gizi, mortalitas, berat bayi, berat badan itu merupakan variabel. Nah, kalau tadi misalnya di kalian hipertensi, PJK, pengetahuan, sikap, itu ada nilainya nggak? Ada. Ada. Gimana? Nanti kita bahas di bab 3. Jadi sesungguhnya variabel-variabel yang sudah kalian tetapkan, baik sebagai dependen maupun sebagai independen, itu nanti ada nilainya, teman-teman. Contoh, berat badan diukur, ada nilainya kan? Pengetahuan diukur, ada nilainya kan? Sikap diukur, ada nilainya. PJK dinilai, ada nilainya juga. Hipertensi dinilai juga ada nilainya, seperti itu. Jadi semuanya itu merupakan konsep yang punya nilai, ya, konsep yang punya nilai. Nah, variabel yang kita kenal selama ini yang kalian pelajari khususnya untuk S1 itu 2, apa? Variabel dependent atau variabel independent. Nah, di slide berikutnya saya jelaskan sedikit. Variabel bebas, dia merupakan variabel yang nilainya mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas itu apa? Nama lain dari variabel Independen. independen. Nah, variabel bebas atau variabel independen ini, dia merupakan variabel yang nilainya nanti akan mempengaruhi variabel lain. Itulah kenapa dia selalu tempatnya di sebelah kanan, gitu ya. Kan kalau misalnya kita lihat seperti ini, gitu kan. Ini saya kasih contoh. Nah, seperti ini. Nah, ini mana yang variabel independen? Yang Kinerja disebut pesawat. variabel independen yang mana? Tingkat pendidikan, Tingkat pendidikan, motivasi, persepsi, kompetensi. Ini semua ini merupakan variabel independen. Kenapa? Karena dia nilainya akan mempengaruhi kinerja perawat. Oke. Nah, kebalikannya variabel independen adalah variabel dependen atau variabel yang bergantung. Bergantung sama siapa? Sama variabel independen. Nah, bisa lihat di sini variabel yang nilai variasinya dipengaruhi oleh satu atau lebih. Tuh lihat, ya. Jadi nggak cuma satu, tapi bisa jadi 2, 3, 4, atau seterusnya sebanyak variabel tersebut. Itu kayak begitu ya. Jadi nama lainnya apa? Variabel efek atau variabel terikat atau variabel outcome. Saya sering bilang seperti itu. Ya, ini variabel outcome-nya apa nih? Variabel dependent-nya apa? Jangan bingung nanti kalau ditanya seperti itu. Oke. Nah, 2 variabel itu yang sering kita kenal saat ini. Pak, memang selain itu ada variabel yang lain, Pak? Ada. Nah, saya jelaskan sedikit. Jadi selain 2 variabel tersebut, teman-teman, ada yang kita sebut sebagai variabel pendahulu atau variabel prakondisi. Jadi kayak gini. Ini misalnya saya ngambil judulnya Amira aja yang gampang ya. Ini PJK, ya. Ini hipertensi.
Ini asupan natrium. Sekarang, kalau kita pakai judulnya Amira, maka hipertensi jadi variabel apa? Dependent. Dependent. Independent. Independent. Kan kalau Amira judulnya hipertensi, hubungannya dengan PJK, maka hipertensi jadi variabel Dependent. Independent. independen dong, ya. Kan begini nih urutannya nih. Ya. Itu seperti itu. Nah, kalau kita ngambil hipertensi sebagai outcome-nya, maka yang menjadi variabel independen siapa? Asupan natrium. Asupan. Nah, sekarang saya kembali ke judul Amira. Di judul Amira, PJK adalah variabel dependent. Ya. Atau variabel outcome. Hipertensi menjadi variabel independen dalam judul Amira. Tapi ketika hipertensi menjadi variabel dependen, ya, maka si asupan natrium yang menjadi variabel independen. Nah, ini kita pahami dulu. Nah, misalnya kita pakai judul yang Amira, di mana PJK adalah variabel outcome, gitu ya. Kemudian hipertensi adalah variabel independennya, maka asupan natrium jadi variabel apa? Dependent ya, Pak? Jadi variabel pendahulu. Oh, pendahulu. Ini nama lain gitu ya. Itu seperti itu. Nah, ada juga yang kita sebut sebagai apa? Variabel perantara atau yang mengantarai. Dia ada di mana? Ada di sini nih. Ya. Atau kita juga mengenal istilah yang kita sebut sebagai apa? Variabel pengganggu atau variabel penyangga antara variabel independen dengan dependen. Contohnya apa misalnya? Contohnya misalnya umur. Ini nggak sembarangan nih naruh di sini nih, di bawah ini. Ini kalian nice to know dulu ya, bukan buat must to know. Nice to know dulu. Pusing iya, tapi jangan dipikirin dulu. Ini buat kalian tahu dulu aja. Ada umur, ada jenis kelamin. Maksudnya gimana, Pak? Nah, kalau kayak gini, teman-teman, kita bacanya gimana? Kita bacanya begini. Hipertensi akan menyebabkan PJK setelah dikontrol oleh faktor umur. Artinya apa? Belum tentu nih pada usia yang muda hipertensi akan menyebabkan PJK itu kayak begitu. Karena dia mengganggu nih, dia mengganggu hubungan antara dua variabel ini nih. Makanya kita sebut sebagai variabel pengganggu atau variabel apa? Penyangga, itu seperti itu. Oke. Itu dibahas di mana biasanya, Pak? Kalau nanti kalian S2 gitu ya, terus ngambil multivariat, nah kita akan ketemu nih dengan yang namanya si variabel pengganggu. Variabel pengganggu ini bisa mengganggu variabel independen untuk menyebabkan si variabel dependen menjadi kejadian. Itu seperti itu. Oke. Dalam riset itu kan juga sering dikasih lihat kan bahwasanya orang yang PJK yang disebabkan oleh hipertensi jenis kelaminnya lebih banyak pada siapa misalnya? Pada perempuan. Itu bisa jadi seperti itu. Makanya variabel pengganggu penyangga ini posisinya ada di bawah sini. Ini nice to know ya, hanya untuk tahu saja. Must to know-nya kapan? Must to know-nya atau wajib tahunya nanti kalau kalian sudah S2. Ini nanti kalian akan belajar. Oke, ada pertanyaan itu sebagai tambahan kita mengenal beberapa variabel. Sebenarnya banyak ya contoh yang lain, variabel perantara, prakondisi, pengganggu, penyangga itu ada. Kalian bisa baca di buku-buku materi yang hard copy ataupun yang soft copy bisa dipelajari secara mandiri. Tapi yang penting sekarang untuk posisi saat ini yang penting adalah independen dan depend dulu saja. Oke? Any question? Pertanyaannya boleh balik lagi ya ke kebingungan kalian. Saya lihat dari tadi yang diskusikan itu aja. Mudah-mudahan yang lain walaupun tidak bertanya gitu ya. Saya harap berani untuk jujur sama dirinya sendiri kalau memang kurang paham. Atau
kayak tadi Audi gitu ya, bisa bantu koreksi saya juga kalau saya ada kesalahan. Karena prinsipnya saya sama-sama belajar juga gitu. Saya 3 tahun ngajar Medlit, apakah tanpa celah? Pasti banyak celahnya gitu. Namanya juga manusia. Nah, teman-teman, saya pengen kasih disclaimer satu lagi. Nanti setelah saya kembalikan hasil koreksi setelah kalian ngumpulin, itu kalau kalian merasa ada yang misalnya kurang pas dengan koreksian saya dan kalian bisa tunjukin bukti atau seterusnya, itu boleh kok di class action gitu ya. Jadi nggak usah merasa takut bahwasanya saya pasti benar, enggak kok gitu. Ya, enggak seperti itu. Oke, silakan. Bapak sebenarnya emang dari awal tuh kebanyakan dari teman-teman masih nganggep dan masih bingung, masih peranggapan kayak gini Pak, kalau misalkan di kerangka teori itu yang kita bahas di tinjauan pustaka itu dimasukin ke kerangka teori. Jadi banyak yang nanya kayak gitu, oh, ternyata yang dimasukin di kerangka teori itu cuma penyebab doang lah, kayak gitu. Kayak tadi ada yang nanya juga. Jadi masih banyak Ya. Jadi pikir kayak gitu Pak. Pak, nah ini saya jawab lagi ya. Pak, apakah emang hanya benar-benar kerangka teori itu dari faktor saja? Kalau kita ngelihat punya contoh orang lain, belum tentu. Ada juga yang memang total tuh masukin. Apanya? Dampaknya ada yang masuk. Gini, ada anak kelas B yang dia bikin kerangka konsep kerangka teori cukup bagus ya menurut saya gitu. Dan itu nggak cuma si faktor memang, tapi dari dampaknya pun masuk gitu. Dampak akhirnya itu ada kayak gitu teman-teman. Pokoknya gini, saya akan benar-benar mengacu nggak hanya secara tinjauan pustaka, tapi melihat logis enggaknya gitu dari judul kaliannya itu. Nanti dengan sendirinya tahu bahwasanya oh emang yang punya saya itu tipenya begini ya gitu. Nah kalian yang misalnya judulnya kurang lebih sesama kalian sama, itu boleh aja saling cross check gitu. Dan dilihat tapi tinjauan pustakanya gitu ya, itu nggak masalah. Tapi yang paling mendasar banget ya Alan dan teman-teman yang lain, memang yang paling mendasar sering dimasukkan di kerangka teori itu apa sih? Itu tadi faktornya dengan si dependennya. Itu biasanya kayak gitu. Nah, saya embel-embel yang lain masuk nggak? Nggak sih. Yang paling lazim seperti itu. Ya, paling lazim. Ya Pak. Saya sih berharap memang ketika teman-teman tidak bertanya ke saya, nggak masalah gitu. Yang penting tanya ke temennya gitu. Jangan malu-malu gitu. Saya lihat beberapa ada yang coba nitip nanya, nggak masalah gitu. Padahal feel free tanya saja gitu. Kalaupun ada, kadang-kadang saya balasnya 2 jam atau 3 jam sebelumnya, sesudahnya ya saya minta maaf karena saya juga harus mengerjakan yang lain. Tapi insya Allah pasti saya reply. Kalau nggak reply, tolong di WA lagi, nggak apa-apa. Nggak usah takut dibilang cerewet atau segala macam, nggak kok. Pasti saya jawab, insya Allah. Pak, si Aman nggak bisa masuk. Orang nggak ada di sini kok, Sri. Dari tadi, Abbas. Dari tadi nggak masuk memang. Maksudnya nggak ada notifikasi ke saya untuk memasukkan dia. Gimana dong? Spy, Pak, dia ada spy. Bapak saya mau nanya, Pak. Hah? Mau nanya. Ya, silakan dulu. Kalau memperjelas dong sih, Pak. Kalau misalnya kan yang punya saya itu kan ada teori perilaku sama teori tentang konsumsi itu kan. Ya. Kan saya kan kalau pas yang perilaku itu saya ada dimasukin di tinjauan pustaka. Saya kasih tahu begini. Tapi itu yang konsumsi itu saya nggak masukin. Saya baru masukin pas di kerangka teori. Itu bagaimana, Pak? Apanya konsumsinya? Ya, Pak, faktor-faktor kenapa bisa jadi konsumsi gitu. Ya seharusnya sih ada di tinjauan pustaka juga ya, Sri. Oh, berarti harus ada ya, Pak? Iya, Jadi ada yang variabel atau konsep yang kamu bahas itu seharusnya juga muncul di tinjauan pustaka gitu. Jangan, ini ya agak aneh sih kalau misalnya dia nggak muncul di kerangka teorinya ada, tapi di tinjauan pustaka nggak ada atau sebaliknya gitu ya. Itu tuh agak saya jarang menemukan seperti itu sih. Oke, Pak. Nanti saya coba sambil baca-baca lagi buku-buku tentang bagaimana menyusun kerangka teori. Tapi kalau coba deh kita lihat di PPT ini sebenarnya
ini kan bahas tentang kerangka teori, kerangka konsep juga ya. Kerangka teori konsep. Nah, kerangka teori hubungan antar konsep. Nah, ini kerangka teori kan? Apa dasar teorinya? Nah, nih disebutin nih. Ya, udah. Jadi kerangka konsep ya tinggal menyesuaikan apa yang kita mau teliti. Karena kan dalam definisinya begini. Sebenarnya kalau kita berangkat dari teori ya, ini teori nih. Teori tentang kerangka teori dan kerangka konsep. Kerangka teori kan dikatakan apa? Hubungan antar konsep kan. Ini bisa jawab pertanyaan sekalian nih. Kerangka teori merupakan hubungan antar konsep berdasarkan studi empiris. Berarti kita bicara apa? Faktor-faktornya kan yang berhubungan dengan si dependennya nggak? Gimana, Pak? Nggak, kan tadi kan kita nih sama-sama memfiksasi nih. Kalau kita melihat secara definisi nih, yang kita pelajari, kerangka teori apa coba? Hubungan antar konsep berdasarkan studi empiris. Dari situ udah jelas ya, seharusnya berarti yang kita taruh apa coba? Konsep, bagaimana hubungannya dengan si dependen, ya nggak? Iya. Iya. Sedangkan di kerangka konsep apa coba? Hubungan antar konsep yang dibangun berdasarkan studi empiris. Berarti apa? Yang kita mau teliti. Sehingga kita reduksi tuh, kita kurangin tuh. Yang nggak kita teliti, kita buang-buangin. Kita ambil yang diteliti aja kan. Jadi begini. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mengacu di sini, maka rasanya sih memang hanya cukup faktor saja. Gitu. Ya baik, Pak. Makasih. Kayaknya sih begitu nih dari pemahaman saya di sini nih. Gitu. Saya mungkin bisa salah, tapi kalau dari definisi di sini ngarahnya sih ke situ. Gitu juga Sri ya. Oke, itu Amar sudah masuk tuh kayaknya. Sudah saya masukin. Udah, Pak. Udah mantep, Pak. Telat tuh, Mar. Bapak saya mau lagi dong, Pak. Tapi yang saya ingin apresiasi dari kalian semua gitu ya. Saya senang gitu kalian semangat ngerjainnya. Termasuk yang cowok-cowok ya. Saya salut sama kalian mau ngerjain gitu ya. Saya juga pada ngeliat Adan juga ngerjain, alhamdulillah. Dugaan saya. Saya ngerjain juga kok, Pak. Kalau nggak ngerjain nggak dikasih tugas, Pak. Apa? Iya, Mbak. Ya. Kalau nggak ngerjain nggak punya nilai. Oke, ada lagi nggak? Kalau nggak ada, saya pengen bahas yang lain Kan sedikit. saya mau, Ya, silakan. kan kalau saya kan ngambil e-book itu dari UNICEF. Jadi itu UNICEF kerjasama sama BKKBN. Dia ngeluarin e-book tentang pelecehan seksual. Tapi di situ lebih ngebahas tentang di faktor-faktor penyebab itu dia ngarahnya lebih ke wanita sebagai pekerja, terus bos itu sebagai atasan gitu loh, Pak. Nggak ada yang pautnya sama mahasiswa, itu bisa nggak sih, Pak? Kan saya nelitinya di mahasiswa. Iya, iya paham sih. Sebenarnya kalau kita bicaranya konsep dasar tanpa embel-embel responden, baik pada karyawan atau siapapun, sebenarnya kita bisa ngambil konsep dasarnya aja gitu. Dari sisi mahasiswanya atau dari sisi karyawan. Kan kalau konsep dasarnya sebenarnya secara utuh itu mengatakan ya pelecehan seksual itu bisa terjadi dimanapun, kasarnya gitu, pada siapapun sebenarnya kayak gitu. Kalaupun mau diambil ya kita perlu parafrase ulang, kan idenya mungkin sama gitu, tapi mungkin penerapannya yang berbeda. Menurut saya sih nggak masalah seharusnya. Oh iya, Pak. Makasih ya, Pak. Bapak. Ya. Kayak saya sering nyari skripsi gitu buat saya baca-baca. Nah, itu kayak ada kebanyakan tuh malah dari fakultas bukan di bidang kesehatan, Pak. Kayak dari politik, hukum gitu tuh saya sampai kayak dari Islam gitu juga ada. Emang kalau nanti skripsi beneran boleh gitu, Pak, kita keluar dari bidang kita? Iya. Jadi gini Audi, ini yang saya sering sampaikan juga ke teman-teman yang K3 nih kemarin. Saya bilang ke mereka, sebisa mungkin cari topik yang sama dengan kalian, tapi jangan dari fakultas lain, saya bilang gitu. Kenapa? Karena gini, konsep metritnya sih sebenarnya sama, sebenarnya ya. Karena buku metrit sama aja sebenarnya. Tapi memang yang membedakan kalau metrit bidang kesehatan ada pembedanya, metrit bidang sosial ada pembedanya. Nah itu yang terjadi. Sama apa? Sama analisisnya teman-teman. Kalian kalau lihat ya,
bandingin deh sendiri. Lihat aja sendiri. Kalau saya sih udah berkali-kali ngelihat. Kalau kita ngambil dari punya anak fisip gitu ya, atau punya anak manajemen, analisis mereka berbeda, teman-teman. Kita sih belajar nanti, tapi nggak sekarang. Misalnya apa? Di anak manajemen itu pakai analisisnya udah pakai PET analisis. Kita nggak belajar. Nah, kalau kita pakai yang seperti itu juga, nanti bingung. Untuk itulah kenapa saya minta betul kepada teman-teman yang di mana topiknya bisa bersinggungan dengan fakultas lain gitu ya, coba cari yang Kesmas deh gitu. Karena dengan ngambil yang Kesmas paling tidak sampai bawah, sampai bagian akhir itu analisisnya kurang lebih akan sama teman-teman. Dan itu bisa jadi patokan kita gitu. Itu seperti itu. Karena keluasan topik yang terjadi memang di fakultas lain itu bisa dipakai. Apalagi ngomongin kinerja, budaya organisasi, itu Bang Esmas yang main di situ. Tapi siapa yang main? Fakultas manajemen, fakultas ilmu sosial, ilmu politik. Memang kita, kalau saya pribadi sangat menyarankan sementara ini jangan lirik ke fakultas lain dulu, gitu. Tapi coba kita ngambil yang FKM dulu, gitu. Memang makasih, Pak. Seperti itu. Makasih, Robi. Yuk. Pak, tapi kalau misalkan kita lihat dari skripsi yang beda fakultas, cuman mau lihat tinjauan pustakanya aja, bisa nggak, Pak? Boleh. Boleh. Karena emang kalau tinjauan pustaka nggak berbeda lah. Kita hidup di bumi yang sama soalnya. Jadi susah kalau beda-beda itu. Tapi kalau udah analisis, ada beberapa yang dari fakultas lain, Pak. Soalnya yang di Kesmas tuh nggak semuanya banyak yang ngebahas tentang topik yang saya cari. Mau nanya ini juga, Pak, banyak yang nanya ke saya mengenai parafrase. Parafrase. Iya, ini banyak banget, Pak, yang nanya. Sebenarnya itu dari buku harus diparafrase lagi atau enggak? Karena setahu saya tuh harus, tapi pakai bahasa kita yang sepemahaman kita aja gitu, Pak. Kayak misalkan kan saya sendiri itu kan dari buku, ada beberapa yang saya parafrase, ada yang enggak. Misalkan ada beberapa kalimat yang emang udah nggak bisa diparafrase lagi kayak gitu. Terus ada yang beberapa kalimat bisa diparafrase, cuman saya ubah aja, Pak. Misalnya dari kalimat belakang ke kalimat depan, cuman yang masih agak nyambung gitu, Pak. Iya, betul banget ya. Ini satu hal yang juga saya agak lupa gitu ya tentang parafrase. Banyak juga yang nanya, saya lupa bahas lagi. Parafrase itu wajib sebenarnya ya. Mau ngambil dari manapun itu pasti parafrase. Cuma jangan sampai lupa gitu ya. Yang sering lupa itu, Pak, ini kalau 2-3 kalimat gimana? Saya sebenarnya, ini kan kita sebenarnya belajar Medlit ya, bukan belajar penulisan ilmiah, tapi saya harus jawab juga gitu. Sebenarnya itu mata kuliah penulisan ilmiah. Kapan kita boleh Ctrl-C, Ctrl-V? Ketika satu kalimat, itu boleh. Tapi kalau udah lebih dari 2 kalimat, 3 kalimat, 4 kalimat, itu udah pasti parafrase. Itu dulu. Apa, Alan? Itu kalau misal satu kalimat kan boleh langsung kopas aja kan. Nah, itu cantumin sumbernya nggak? Ya pasti dong, tetap. Oh iya. Pasti, nggak mungkin nggak. Nah, ketika kita ngambil dari buku, jurnal manapun itu pasti harus kayak begitu. Nah, kapan Pak kita nggak perlu parafrase? Ketika teman-teman menemukan sumber yang misalnya gini, terdiri dari satu apa, itu nggak usah mungkin memang. Ya kalau misalnya nomor satunya melakukan duplikasi, terus mau diparafrase, duplikasi dilakukan, kan nggak lucu. Ya, jadi itu bisa nanti kita lihat secara mandiri, oh ini kalau bentuknya poin-poin, ya mungkin saja nggak perlu diparafrase. Mungkin ya gitu. Tapi ketika bentuknya memang totally kalimat, 2-3 kalimat, dan itu bisa diparafrase, maka harus diparafrase, teman-teman. Dan ada kemarin teman-teman kalian yang nanya, Pak, kalau saya ngambil dari buku, nah daftar pustaka gimana? Saya nggak akan jawab ya, itu cari sendiri di Google. Jadi jangan semua-muanya ditanya yang sifatnya teknis banget gitu. Kalau kalian bisa cari di Google, carilah di Google gitu ya. Cara menaruh daftar pustaka dengan sumber dari buku atau dari jurnal. Itu kan sudah ada sebenarnya gitu. Ya. Kata Jukope. Bapak mau nanya. Ya. Kan aku ada tuh Pak ya, dapat buku saku itu dari Departemen RI. Nah itu terus di situ ada pengertian tentang diare gitu Pak. Itu harus diparafrase atau enggak usah Pak? Nah kalau yang sifatnya definisi, yang kan kalau definisi memang kadang memang sifatnya komprehensif jadi satu ya.
kalaupun kalian mau parafrase, jangan sampai hilang ide utamanya. Intinya kan diare apa? Sebuah gangguan kesehatan berupa buang-buang air lebih dari 3 kali dan seterusnya kan begitu. Itu jangan sampai hilang ide tersebut gitu. Walaupun memang ada definisi yang secara utuh nggak bisa kita parafrase, itu memang ya udah silakan ikutin gitu. Jadi ada yang memang sifatnya definisi, mungkin kalau kita parafrase jadi hilang substansi utamanya, itu jangan justru. Itu jangan seperti itu. Nah kemudian satu lagi mungkin saya ingetin juga buat yang lain, kalau kita ngambil definisi, usahain betul ngambil dari ahlinya gitu ya, dari yang memang dia mengeluarkan teori tersebut gitu. Jangan sampai kita ngambil dari misalnya siapa gitu ya, yang kemudian sebenarnya bukan dia yang nulis, bisa jadi kayak gitu. Itu kita usahakan dulu seperti itu. Nanti kalau kalian skripsi usahain kayak gitulah. Kalau sekarang buat belajar aja kayak gitu. Gitu ya Cindy. Iya, makasih Bapak. Oke. Pak. Iya, Mar. Kalau misalnya bukunya dari luar negeri gitu ya. Terus saya terjemah lo, nah gitu kagak usah diparafrasain. Itu masih kalau buku luar ketika kita menerjemahkan sebenarnya paling secara nggak langsung itu udah parafrase sih sebenarnya. Secara nggak langsung ya gitu. Ada, Pak. Luar biasa Amar, pakai buku bahasa Portugal berarti. Amar untuk ketua BEM. Amar mau naik, Pak. Bohong, Pak, bohong. Amar. Bikin isu mulu lu. Benar. Kita Oke, semua. gini teman-teman. Ada lagi nggak? Kalau nggak, saya pengen pindah topik sebentar. Cukup ya, mungkin bisa berproses melanjutkan kembali tulisannya. Jangan lupa hari Minggu terakhir. Kalau ada yang udah upload lebih bagus, jadi saya udah bisa mulai nyicil koreksi juga gitu ya. Kalau sudah saya cukupkan. Nah, saya pengen pindah ke topik lainnya, mumpung masih ada sisa 7 menit ya. Sri mungkin bisa di stop recordingnya ya.